Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis subuh virtual ini yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh PT Al-Irsyad Kota Bandung. Untuknya sebelum mulai, marilah kita luruskan niat bersama dan tak lupa memeriksa kelengkapan talabul ilmi kita. Dan sebelum mulai, mari kita membaca doa dulu dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Ustaz, asatidzah sekalian, jemaah kajian virtual, insya Allah tak lama lagi kita akan mulai. Untuknya, untuk mengefisienkan waktu, ada beberapa sampaian dari ketua PC kita, yaitu Ustadz Khalid Haras. Waktu dan tempat disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ya jamaah. Insyaallah alhamdulillah. Semoga antum semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga di rumah. Terima kasih kepada Ustaz Yazen yang masih setia mendampingi kita berbagi ilmu. Saya ingin menyampaikan satu hal, karena pagi ini kebetulan saudara-saudara kita Persis ya, saudara-saudara kita di Persis hari ini akan menyelenggarakan muktamar ya, dengan segala banomnya ya, badan otonominya, ada peristri, ada pemuda Persis, pemudi Persis, mahasiswa Persis. Itu tempatnya di Soreang ya, di Soreang Kabupaten Bandung. Hari ini mereka menyelenggarakan muktamar. Mungkin ada di antara jamaah yang juga anggota Persis atau simpatisan Persis. Untuk itu saya atas nama pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung menyampaikan selamat. Semoga muktamar yang diselenggarakan baik oleh Persis beserta badan-badan otonomnya menghasilkan keputusan-keputusan terbaik. Karena seperti kita tahu Persis itu ya sahabat kita ya. Menurut sejarah ada 3 Ahmad yang menjadikan Indonesia ini gerakan tajdid ya. Ada Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian Ahmad Syurkati, pendiri Al-Irsyad, dan Ahmad Hasan, pendiri Persis gitu ya. Oleh karena itu dalam buku-buku sejarah sering disampaikan bahwa ketiga organisasi ini merupakan organisasi tajdid ya di Indonesia. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung menyampaikan selamat dan sukses untuk pimpinan pusat Persis dan beserta badan otonomnya yang insya Allah hari ini sampai tanggal 26 menyelenggarakan muktamar di Kota Soreang, Kabupaten Bandung. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, insya Allah untuk hadis arba'in kali ini akan membawakan hadis keempat yang berjudul penciptaan manusia dan takdirnya. Insya Allah akan disampaikan atau dipaparkan oleh Syekh Yazen, Dr. Yazen Al-Hakimi, MSI, Hafizahullah Ta'ala. Untuknya disilakan. Baik Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bertemu lagi di pertemuan yang baik bersama orang baik.
dengar tadi kalimah thayyibah yang baik dari Ustazuna Ustaz Khalid. Mudah-mudahan insyaallah menjadi bermanfaat dan kita sama-sama berkolaborasi dan membantu saudara-saudara kita di persis sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena kita sesama umat Islam, kita saudara. Sesama manusia juga kita saudara, apalagi kalau kita satu agama, apalagi kalau kita satu tujuan, apalagi kalau kita satu harakah. Kita sama-sama saling membantu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari hadis keempat. Ini sesuai dengan poster yang disampaikan kepada saya. Tetapi mungkin kita belum mempelajari hadis yang ketiga. Maka hadis yang ketiga insya Allah akan disampaikan syarahnya pada pertemuan setelah ini. Mungkin karena hadis yang kedua itu membutuhkan 2 kajian supaya dijelaskan sampai tuntas. Hadis yang ketiga belum dijelaskan, maka insya Allah bisa jadi pekan yang akan datang akan diisi kajiannya oleh ustadz lain, tetapi insya Allah berikutnya kita akan mempelajari hadis yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang keempat. Hadis yang keempat sangat terkait dengan diri kita sendiri. Salah satu marhalah, salah satu tahap, salah satu fasa dari kehidupan kita semua. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, yaitu marahilul khalq. Marahilul khalq. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Prosesnya apa? Takdirnya apa? Bagaimana ditulis rezeki, amal, ajal, umur, dan juga bagaimana kita tertulis dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan untuk mengikuti kajian hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan hadis ini ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis yang paling sah menurut seluruh ulama Islam adalah hadis yang ada di dalam Al-Bukhari dan juga ada di dalam Al-Muslim. Ada di dalam Muslim. Nah, itu yang ditulis oleh beberapa ulama di dalam buku Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi di dalam Ar-Rahiqul Makhtum itu ditulis buku-buku yang ada di dalam Al-Bukhari dan juga di dalam Muslim. Muttafaqun alaih. Ini termasuk hadis yang paling sah. Hadis yang paling sah. Setelah itu datang hadis yang di dalam Sahih Al-Bukhari. Setelah itu hadis yang hanya ada di dalam Sahih Muslim. Jadi kalau kita melihat di dalam agama Islam itu, yang paling sah itu Al-Quran. Setelah itu datang hadis-hadis yang ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, hanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Setelah itu hanya di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakannya dan membacakan juga terjemahnya. Seingat saya, tolong koreksi buat saya kalau hadisnya ada kesalahannya. Ini saya membacakannya dari hafalan saya, udah lama saya hafal hadis ini. Rasul sallallahu alaihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, wa huwa as-sadiqul masduq. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa as-sadiqul masduq. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telingaku sendiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq. Apa artinya as-sadiqul masduq? Rasulullah itu termasuk orang yang paling benar, orang yang paling jujur. Dan pasti berkataannya, hadisnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti dibenarkan. Pasti benar. Yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Setiap orang di antara kita akan dikumpulkan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perut ibunya. Selama 40 hari akan menjadi seperti air, masih cairan. Setelah itu
40 hari, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah itu 40 hari sama akan menjadi segumpal darah, perkumpulan darah. Kalau kita melihat darah ini berkumpul menjadi agak hitam, itu namanya alaqah. Alaqah ini akan artinya apa? Akan menempel pada jidarul rahim, akan menempel pada rahim ibunya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Lalu manusia ini ketika kecil gitu, masih ini ciptaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Lalu akan menjadi daging 40 hari. Ini berkumpul dagingnya. Akan menjadi 40 hari. Thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Lalu thumma yursalu ilaihi al-malak. Nanti akan diutus, setelah itu akan diutus salah satu malaikat yang akan meniup ruh di dalam tubuh ini. Lihat, masih sangat kecil, sekecil jari saya ini. Ditiup ruh di dalam badannya. Setelah itu apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat ini akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 4. Yang pertama, yuktabu rizquhu, tercatat rezekinya. Manusia ini sejak berada di dalam perut ibunya akan tertulis rezekinya berapa sampai dia meninggal dunia. Setelah itu apa? Wa ajalihi. Apa artinya ajalihi? Umurnya berapa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih mudghah di dalam perut ibu. Wa amalihi. Amalnya apa? Dia melakukan amal salih, dia melakukan amal buruk sejak dia lahir sampai akhir hidupnya. Setelah itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa syaqiyyun am sa'id. Akan juga tertulis orang ini celaka atau orang ini bahagia. Orang ini baik atau tidak akan tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih sangat kecil atau belum menjadi manusia lah gitu. Setelah itu wa syaqiyyun am sa'id. Fawallahi alladzi la ilaha illahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah di sini. Bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, thumma la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an, fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha." Beberapa orang di antara kita akan melakukan amal salih seperti amal surga atau fima yadhharu linnas, apa yang dilihat oleh manusia itu semuanya amal saleh. Hafiz Quran, Qurannya baik, menjaga salat, sopan, akhlak, ini yang dilihat oleh manusia. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa rahasia-rahasia hamba ini bisa jadi dia melakukan akhir umurnya, akhir detik-detiknya, menit-menit umurnya dia melakukan amal-amal ahli neraka. Setelah itu dia mati dalam kondisi melakukan amal-amal ahli neraka. Lalu dia masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya dia melakukan amal ahli surga. Dan juga ada manusia yang melakukan amal ahli neraka sampai dia dekat kepada neraka. Setelah itu mengkhatam, menutupi umurnya, menutupi kehidupannya dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Nah, amal saleh itu dia akan menutupi kehidupannya, akan mati dan meninggal dunia dalam keadaan amal saleh. Nah, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Karena beberapa amal yang dilakukan akhir hidupnya sebelum dicabut nyawanya, dia menjadi ahli surga. Nah, itu hadis dan artinya secara umum. Marilah kita bersama-sama menjelaskan hadis ini secara singkat. Hadirnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan disampaikan kepada kita dari Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang sangat diolok-olok, sangat dirindahkan kadang-kadang di
masyarakat yang sekitar Abdullah bin Mas'ud. Nah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat yang sangat mulia. Kenapa sebagian dari umat Islam saat itu menghina atau merendahkan Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang cacat kakinya. Salah satu kakinya yang sangat kecil. Tidak bisa jalan seperti biasa, seperti orang normal. Maka sering direndahkan, sering diolok-olok. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kakinya Abdullah bin Mas'ud yang sangat tipis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hiya a'zamu 'indallahi min Jabal Uhud." Kakinya yang cacat itu, yang sangat tipis itu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar, lebih mulia daripada gunung Uhud. Luar biasa. Itu Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan beberapa hadis-hadis kepada kita, di antaranya hadis hari ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa as-sadiqul masduq. Pasti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Kenapa beliau menyampaikan ini? Karena nanti di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berbicara tentang sesuatu yang gaib, memberitahu tentang gaib yang tidak diketahui pasti oleh kalangan sahabat saat itu. Apalagi berbicara tentang ilmu yang terkait dengan embriologi, yang terkait dengan ciptaan manusia. Sedangkan di zaman itu tidak ada alat-alat canggih. Tidak ada mikroskop, tidak ada electronic mikroskop, tidak ada light mikroskop, tidak ada alat-alat canggih. Supaya kita tahu ini ciptaan manusia dari awal sampai akhir, ini terdiri dari apa. Nah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menjelaskan apa yang terjadi di dalam rahim seorang ibu dan ciptaan manusia itu seperti apa. Luar biasa. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa hadis ini dari dirinya sendiri. Pasti ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dan tahu bagaimana menciptakan manusia sejak kecil sampai menjadi manusia yang dewasa. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap orang di antara kita akan dikumpulkan, akan diciptakan di dalam perut ibunya selama 40 hari masih nutfah. Nah, masih ada yang mentafsirkannya sperma, ada yang mentafsirkannya fertilized egg, atau mungkin telur yang sudah difertilisasi. Ada yang mentafsirkannya cairan-cairan yang berada di dalam rahim saat setelah fertilisasi. Nah, ini saya ingin menjelaskan kepada ibu dan bapak secara ilmiah apa yang terjadi saat kita semua diciptakan. Ini semua fase ini dan proses ini setiap orang di antara kita pernah mengalaminya. Tetapi kita sudah lupa. Yang pertama, 50% dari gen-gen yang diwarisi dari bapak akan dikumpulkan di dalam satu sel yang sangat sederhana. Kita bisa bilang sel atau mungkin hayawan manawi, atau mungkin di sperma. Dikumpulkan 50% dari gen-gen kita. Begitu juga 50% dari gen perempuan atau istri dikumpulkan dalam telur, sel telur. Nah, sekarang sperma dalam proses tertentu masuk di dalam rahim. Ketika masuk di dalam rahim, akan berenang, akan bergerak sampai ke fallopian tube, yang namanya fallopian tube. Nah, bertemu dengan telur. Kalau sudah bertemu dengan telur, apa yang terjadi? Sperma ini masuk di dalam telur. Nah, menjadi satu sel. Menjadi satu sel. Lihat, 50% dari perempuan dan 50% dari lelaki berkumpul menjadi 100%. Sekarang siap untuk menjadi manusia. Tetapi baru satu sel. Satu sel ini akan membelah dirinya. Binary fission. Membelah dirinya sampai menjadi, nah ini nutfah kan? Masih nutfah. Ketika membelah dirinya menjadi zygote. Lihat zygote ya. Ketika membelah dirinya lagi akan menjadi apa? Embrio.
akan menjadi embryo. Ini yang akan implant. Apa itu implant? Implementation ini akan menempel dirinya pada dinding rahim. Menempel dirinya pada dinding rahim. Setelah itu semakin banyak akan menjadi fetus atau yang namanya embryogenesis atau fetus genesis, yang itu akan membuat janin. Nah, ini mungkin marahil dan fase-fase yang setiap orang di antara kita pernah mengalaminya. Ayolah kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari nutfah. Nutfah ini artinya bisa jadi sperma, bisa jadi jangan telur, bisa jadi yang berkumpul satu sama sperma dengan telur. Tetapi penjelasan yang paling dekat, ini harus kita menjelaskan hadis-hadis seperti ini dari pendekatan ilmiah, dari pendekatan ilmu teknologi atau ilmu sains modern. Nah, kita bisa menjelaskannya secara cairan. Saat itu semuanya terlihat sebagai cairan. Zygote, dan semua fluid dan cairan yang membantu zygote ini supaya bisa menanamkan dirinya di dinding rahim, supaya bisa tumbuh. Ada beberapa fluid atau cairan-cairan yang menjadi gizi untuk zygote dan embrio yang baru ini, yang sedang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, 40 hari cairan. Yang kedua, 40 hari apa? Alaqah. Alaqah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang pernah belajar bahasa Arab di antara antum, yata'allaq. Apa artinya yata'allaq? Menempel pada sesuatu. Menempel pada sesuatu. Kalau saya berkata ini ketika kita pakai di sini kartu di dada kita, ini yu'alliqu kartan ala sadrihi. Apa artinya yu'alliq? Menempelkan. Nah, begitu juga kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini alaqah berarti sel-sel yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan alaqah. Apa artinya alaqah? Menempelkan dirinya pada rahim. Luar biasa. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membelah dan memotong seorang wanita supaya lihat apa yang di dalamnya. Kalaupun juga memotong dan melihat apa yang di dalamnya, tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan juga tidak bisa dilihat oleh manusia zaman itu. Karena tidak ada alat-alat yang canggih yang disebutkan tadi. Luar biasa. Jadi 40 hari alaqah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Setelah itu akan menjadi kumpulan daging. Kumpulan daging itu mudghah. Luar biasa. Kumpulan daging itu mudghah. Apa artinya mudghah? Saat kita makan permen karet. Lihat permen karet. Coba tiba-tiba dikeluarkan dari mulut kita. Mohon maaf ya. Kita akan melihat dampak gigi kita di atas permen karet tersebut. Begitu juga kita. Kalau kita melihat anak yang kecil yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahim, kita akan melihat bentuk yang sama seperti permen karet yang baru dikeluarkan dari mulut kita. Persis sama atau dekat dari itu. Luar biasa. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu itu? Bukan Rasulullah yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan itu kepada beliau. Luar biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuskan salah satu malaikat. Malaikat itu tidak disebutkan namanya. Jadi kita tidak usah kita ijtihad karena itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa namanya itu ada di dalam Israiliyat, tidak ada buktinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihitungkan akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Meniup ruh di dalam jasad kita. Ruh itu apa? Kita nggak tahu. Saya sebagai bioteknologis, ini jurusan saya sendiri. Nggak tahu apa itu ruh. Nggak tahu. Secara ilmiah belum dijelaskan, belum ada penjelasan tentang ruh itu.
Ada yang berkata itu kehidupan, tetapi kehidupan juga itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, kehidupan itu yang ada homeostasisnya, yang ada struktur yang teratur, yang bisa bioenergetics, yang bisa menghasilkan energi dari dirinya sendiri, yang bisa bereproduksi. Nah, itu artinya kehidupan bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi roh ini tidak akan pernah dijelaskan secara ilmiah. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ruh akan ditiupkan di dalam tubuh kita. Setelah itu apa? Yuktabu, akan tercatat bagi kita apa? Rezeki kita. Lihat, sebelum kita diciptakan, kita baru mudghah. Kita baru mudghah. Setelah saat itu sudah ditulis, dicatat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita. Sejak kita lahir sampai kita mati. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ini dan mencatat rezeki bagi kita, sedangkan saat kita masih ciptaan yang sangat sederhana, supaya kita sebagai manusia tenang, tenang. Tidak usah memikirkan urusan rezeki. Tidak usah khawatir urusan rezeki. Tidak usah berantem dengan orang lain gara-gara urusan rezeki. Karena rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tercatat rezekinya. Tercatat rezekinya. Lalu apa? Wa ajalihi. Wa ajalihi. Umur kita berapa? Baru 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali ajal itu sudah mendatang, malaikatul maut itu sudah mendatang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mendahulukan waktunya, dan juga kita tidak bisa menunda waktunya meskipun 1 detik, 1 jam, 1 hari, tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Disitulah akan dicabut nyawa kita. Kita akan menyesal kenapa kita tidak memperbanyak amal saleh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajal itu mendatang kepada kita secara tiba-tiba, maka kita harus setiap hari, setiap saat, setiap jam dalam kondisi siap, ready untuk menemui dan bertemu dengan kematian. Supaya kita tidak menyesal di dalam alam kubur dan makam kita. Setelah itu amalihi, akan tercatat orang ini akan beramal baik. Orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini banyak sedekahnya, orang ini banyak salatnya, orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syaqiyyun am sa'id. Tercatat juga orang ini akan bahagia di dunia ini, bahagia atau tidak bahagia. Nah, bisa jadi orang ini termasuk orang yang kaya atau orang yang miskin. Orang yang mampu, orang yang tidak mampu. Orang yang sehat, orang yang sakit. Tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita masih kecil. Wa syaqiyyun am sa'id. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Fawallahi alladhi la ilaha illahu. Sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Sebagian di antara kita akan bekerja untuk melakukan ibadah. Fima yabdu linnas. Apa yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat ini, oh ini sering ke masjid, ini dia orang saleh. Ini orangnya membaca Quran, berarti dia orang saleh. Ini orangnya penampilannya agamis, berarti dia orang saleh. Ini orangnya rapih, ini orangnya sopan, ini orangnya akhlak yang baik. Nah, menurut manusia lah, menurut manusia. Tetapi dia merahasiakan beberapa amal-amal yang buruk di dalam dirinya yang tidak diketahui oleh manusia. Ini rahasianya. Ketika dia akhir ajalnya, akhir umurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Karena ini selama kehidupannya niatnya buruk, tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia melakukan amal saleh itu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pembohong dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bohong. Kenapa? Karena semua amal saleh apabila dia lakukan tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adil terhadap manusia ini.
dia bukan orang saleh dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya, setelah itu berubah menjadi ahli neraka. Tidak. Dia dari awal dia ahli neraka. Kenapa dia dari awal ahli neraka? Kalau dia tidak dilihat oleh manusia secara rahasia, pasti akan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya buruk, dia melakukan salat dengan tujuan tertentu, dia mengajar atau melakukan hal yang baik yang dilihat oleh manusia baik itu dengan tujuan tertentu, ada tujuannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini niatnya buruk dari awal, amalnya buruk dari awal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat adil terhadap orang ini. Maka akhir kehidupannya akan menjadi su'ul khatimah. Su'ul khatimah yang buruk. Akhir kehidupan yang sangat buruk bagi orang ini karena dia buruk dari awal. Dan ada sebagian di antara kita dari manusia yang amalnya buruk menurut manusia ya. Menurut manusia, wah ini orangnya jarang salat. Ini orangnya bisa jadi tidak sopan. Ini orangnya akhlaknya buruk gitu. Nah, ini menurut manusia. Tetapi ada rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering infak, tidak diketahui oleh siapapun, bahkan istrinya. Dia kadang-kadang berzikir, dia kadang-kadang membacakan Al-Quran, dia kadang-kadang salat qiyamul lail, dia kadang-kadang melakukan amal saleh, tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Jadi ketahui, dia merahasiakan itu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dilihat oleh manusia apa? Sebagai orang buruk. Tetapi tiba-tiba dia melakukan amal saleh, khatam umurnya, menjadi husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal menurut manusia itu orangnya buruk. Kok kenapa akhir kehidupannya menjadi husnul khatimah? Enggak. Karena dia baik dari awalnya. Baik, dia melakukan banyak amal saleh yang tidak diketahui oleh orang lain. Banyak di antara kita yang merahasiakan salat kami. Banyak di antara kita yang merahasiakan bacaan Al-Quran. Banyak di antara kita yang merahasiakan doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merahasiakan qiyamul lailnya. Banyak di antara kita yang ada rahasia, hubungan yang rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itulah yang akan menolong kita hari kiamat. Karena kita merahasiakan, tidak mengharap apapun dari manusia. Tidak mengharap apapun dari manusia. Saya sendiri ini bukan untuk memuji diri, tetapi pengalaman saya sendiri. Kalau saya membacakan Al-Quran di depan banyak orang, saya tidak merasa terlalu nikmat. Dia merasa nikmat. Ketika membacakan Al-Quran sendiri, tidak diketahui oleh siapapun ini, terasa nikmatnya. Bahkan saat pakai motor, saat mobil, sekali aja membacakan Al-Quran, lihat dampaknya di dalam hati. Kenapa? Dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain. Nah, begitu juga ibu dan bapak. Kalau kita merahasiakan amal itu salah satu bukti. Kita hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap apapun dari manusia. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis untuk hari ini. Kita bisa dapat manfaat dari hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbukti bagi kita semua bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga belajar bahwasanya rezeki kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita khawatir, tidak usah kita stres, tidak usah kita susah hati karena masalah rezeki, karena semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga ajal kita, kesehatan kita, amal kita, itu semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan protes dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat kepada kita semua, yang dibagikan kepada kita semua. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar ikhlas. Kita melakukan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menjudge manusia. Jangan menghukum manusia, jangan main hukum terhadap manusia. Ini orang ahli neraka, ini ahli surga,
ini orang salih, ini orang tidak. Kita tidak bisa menentukan karena Allah yang tahu apa yang di dalam hatinya. Karena Allah yang tahu rahasianya apa. Jadi kita tidak boleh berkata ini ahli neraka, ini orang buruk, ini orang yang akhlaknya tidak baik. Kita nggak bisa. Kita yang bisa aja menasihati seseorang apabila menurut kita itu kurang benar. Kita menasihati dia juga dengan cara yang paling benar. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadzakkar aw yakhsha. Kita menasihati dia dengan kata-kata yang paling lunak, yang paling lembut supaya Allah Subhanahu wa taala melunak hatinya. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang ini dengan cara yang sopan, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang mau'izatul hasanah, dengan cara-cara yang terbaik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati orang lain. Itulah mungkin faidah-faidah dan penjelasan secara sederhana untuk hadis yang dibacakan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, syukran Syekh atas pemaparan yang telah disampaikan, menjadikan ilmu bagi kita. Oke, para jamaah, dipersilahkan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Boleh melalui via chat atau raise hand. Ada? Belum ada namanya sih. Baik, kita khatam kalau gitu. Masya Allah. Oke, boleh saya untuk pesan-pesannya untuk kita para keluarga Muslim. Ujangan dari Syekh. Gimana Ustaz? Wejangan untuk kita yang hadir di majelis ini untuk menjalani kehidupan supaya ini ada doa bersama katanya. Oke, langsung saja kita akan doa bersama dengan yang dipimpin oleh Syekh. Insya Allah untuknya disilakan. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل أعمالنا واغفر لنا سيئاتنا وزلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Amin. Syekh, Afwan, ini ada pertanyaan masuk di chat room. Langsung bacakan saja. Ustadz, apakah kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang sudah wafat husnul khotimah
husnul khotimah hanya untuk orang hidup? Maafkan saya, ini ada pertanyaan. Bagaimana? Untuk orang hidup ya. Ya, saya tidak mengerti pertanyaannya. Bisa dijelaskan, Ustaz? Baik, sekali lagi saya bacakan. Ustadz, apakah kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang sudah wafat husnul khotimah? Husnul khotimah hanya untuk orang hidup. Boleh saya bantu, Ustaz? Jadi begini. Silakan. Ya. Jadi begini, Ustaz Pak Zen. Ucapan semoga husnul khotimah itu diucapkan oleh orang yang hidup atau orang yang telah meninggal dunia. Karena di Indonesia seringkali misalnya fulan atau fulana meninggal dunia, semoga husnul khotimah gitu ya. Padahal beliau kan sudah wafat gitu ya. Atau misalnya Ustadz mendoakan kepada orang yang masih hidup, misalnya anak, Pak Khalid, semoga antum husnul khotimah. Jadi diucapkan kepada orang yang hidup atau kepada orang yang sudah wafat, Ustadz. Mungkin begitu maksudnya. Ya, kalau semoga ini artinya doa, berharap. Ya. Maka itu boleh untuk yang hidup atau mungkin yang sudah meninggal dunia. Nah, kita berdoa semoga beliau husnul khatimah, meskipun dilihat oleh manusia ini mungkin khatimahnya tidak ada yang baik. Nah, kita tetap berdoa semoga husnul khatimah, semoga, mudah-mudahan. Nah, jadi kita berdoa kepada orang mayit, mudah-mudahan dia husnul khatimah, dia khatam kehidupannya dengan baik. Nah, itu kalau itu tetap doa. Tetapi kita tidak bisa berkata, dia husnul khatimah, meskipun dia akhir kehidupannya dengan amal saleh. Kita tidak bisa berkata dia husnul khatimah, karena Allah yang tahu apa yang di dalam hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang tahu. Kita tidak bisa berkata dia husnul khatimah, tetapi kita bisa berkata semoga husnul khatimah. Ya, mungkin. Anda kira sudah jelas. Syukran, Ustaz. Tadi Abu Hasim present, bagaimana? Ya, saya kira karena waktunya sudah ditutup, nanti insya Allah dilanjutkan saja nanti pekan depan, insya Allah. Ya. Oke, baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan mendatang dengan iman yang bertambah, dengan berkah yang melimpah. Syukron, maaf bila ada kata yang salah, kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.